Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ermamet Rizky Nasrullah. Pada kali ini saya akan membahas materi tentang literasi keuangan dan investasi. Jadi lanjut ke pertanyaan yang pertama, yaitu mengapa literasi keuangan dan investasi penting bagi anak muda? Berdasarkan survei yang dilakukan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2016, menunjukkan bahwa 49% masyarakat Indonesia masih memiliki tujuan keuangan jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menunjang kehidupannya. Ada 5 alasan mengapa literasi finansial wajib dimiliki oleh generasi milenial, yaitu yang pertama itu agar tidak mudah tertipu. Tidak jarang pendengar tentang investasi bodong. Penipuan ini bisa terjadi karena rendahnya literasi finansial. Untuk itu, pemahaman seputar literasi semata-mata melindungimu dari penipuan. Dengan mengetahui soal finansial, maka lebih baik dalam mengambil keputusan keuangan, misalnya dalam berinvestasi. Dengan demikian, masa depan finansial akan lebih cerah. Lalu, yang kedua itu dapat menjadi penerus bangsa yang berguna. Meski masih tergolong muda, generasi milenial saat ini itu menjadi generasi penerus bangsa dan diharapkan membuat negara berkembang ke arah yang lebih baik. Menurut data BPS, penduduk Indonesia pada tahun 2017 didominasi oleh kelompok rentan usia produktif, yaitu sekitar usia 15-39 tahun. Artinya 84,75 juta dari 258 juta penduduk Indonesia berada pada usia produksi, yang berarti generasi milenial Indonesia mencapai 32% dari populasi. Mereka menilai bahwa kaum milenial dianggap sebagai sandwich generation, yaitu generasi yang terhimpit atas anggapan bahwa mereka harus menghidupi orang tuanya serta keturunannya kelak. Menanggapi isu tersebut, industri jasa keuangan menilai bahwa potensi kaum milenial akan kebutuhan produk perbankannya cukup tinggi. Dengan demikian, terbukti generasi milenial menjadi target utama perekonomian saat ini. Lalu, yang ketiga, itu mempersiapkan masa depan. Tentunya, menginginkan masa depan cerah dengan kondisi finansial yang baik, itu harus memperhatikan secara finansial juga. Jika tidak memulai mempersiapkan masa depan, gimana nasib masa depan kelak? Jadi logikanya kita harus mulai berpikir jangka panjang dan berinvestasi jangka panjang juga. Jadi meski masa kini menjadi fokus perhatian, jangan sampai melupakan masa depan. Lalu yang keempat adalah merupakan generasi yang cerdas dan kreatif. Generasi milenial adalah generasi muda yang cerdas dan kreatif. Jadi memiliki cukup waktu, peluang, dan tenaga untuk terus berkembang. Oleh karena itu, pada hakikatnya kita memulai memiliki pengetahuan keuangan yang cukup. Kita masih memiliki potensi untuk memiliki masa depan yang cerah. Hal ini bahkan sudah dibuktikan oleh banyak pendiri perusahaan startup yang juga didominasi oleh anak-anak muda. Mereka menolak anggapan bahwa anak muda tidak mampu dan membuktikan bahwa mereka bisa memanfaatkan literasi finansialnya untuk sesuatu hal yang bermanfaat. Yang kelima adalah zaman semakin maju dan berkembang. Zaman menjadi semakin kompleks dan teknologi serta informasi berkembang secara pesat. Dengan kata lain, perubahan tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, sebagai orang yang ingin bertahan dari segala perubahan, itu kita juga harus berkembang dan beradaptasi. Banyak orang telah berubah dan melengkapi diri dengan berbagai cara, termasuk keuangan. Jika Anda tidak melakukan ini, Anda hanya akan tertinggal oleh kemajuan zaman dan tenggelam. Lalu lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana cara mengelola keuangan yang baik, apa saja tips dan triknya. Jadi yang pertama itu dengan cara menabung. Jadi tipsnya adalah menyisihkan 20% pendapatan untuk tabungan. Tabungan itu bisa menjadi persiapan Anda jika terjadi hal yang tidak terduga, seperti sakit atau masalah lainnya. Nah, selisih dari tabungan itu adalah bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari lainnya. Anda juga bisa menghabiskan untuk berkreasi sejenak, menghindari kebosanan dan rutinitas kerja. Hal ini tidak bisa dilupakan juga karena stres akan mempengaruhi mood bekerja. Yang kedua adalah memiliki budget pengeluaran. Memiliki budget pengeluaran atau budget anggaran adalah salah satu cara mengatur keuangan. Pemasukan ibarat air yang mengalir dari dalam kolam dan bisa habis jika dipakai terus-menerus. Anda sebaiknya memiliki budget pengeluaran agar tabungan masih tersisa. Hal ini mungkin terasa membosankan karena harus menuliskan pengeluaran dalam sebuah catatan. Tapi Anda bisa memulai mencatatnya dalam aplikasi digital yang dapat diunduh di smartphone.
Kita harus mulai melacak kebiasaan belanja dan memilah mana anggaran yang penting dan yang tidak penting. Lalu yang ketiga adalah belanja secara cermat. Kita harus bisa memilih yang paling murah atau sesuai dengan kebutuhan kita. Di era digital, kemudahan informasi menjadi berkah bagi konsumen. Kita harus memanfaatkan untuk mencari benda dengan harga ramah di kantong. Dengan membeli barang yang murah, maka sisa dari budget tadi bisa digunakan untuk keperluan lain atau ditabung. Lalu yang keempat adalah batasi penggunaan kartu kredit. Jadi, memiliki kartu kredit itu bukan hal yang mengherankan lagi. Namun, menggunakan kartu kredit secara berlebihan bisa merusak keuangan Anda karena nantinya pendapatan hanya habis untuk membayar cicilan yang biasanya disertai dengan bunga. Penggunaan cicilan setiap bulan sebaiknya dibatasi dengan besaran 30% dari pendapatan. Ini ukuran keuangan yang sehat menurut pakar pengelolaan keuangan. Jika lebih dari itu, dikhawatirkan pendapatan habis untuk kegiatan leisure dan malah tidak bisa menabung. Yang kelima adalah berinvestasi bertahap. Setelah sudah menerapkan cara-cara di atas secara disiplin, maka kita mulai bisa berinvestasi secara bertahap. Dengan cara sisihkan sebagian tabungan ke deposito, saham, atau instrumen lainnya seperti reksadana, P2P. Anda juga bisa memantau investasi ini untuk kepentingan jangka pendek atau jangka panjang. Untuk kepentingan jangka pendek, bisa mencairkan investasi dalam jangka waktu setahun atau 3 tahun. Berbeda situasi jika jangka panjang. Kita hanya bisa mencairkan investasi sebanyak 5 tahun atau lebih untuk kepentingan jangka panjang. Akhirnya, pemahaman mengelola keuangan menjadi bagian penting untuk masa depan bahagia. Anda bisa mulai melakukannya dari sekarang untuk membiasakan diri. Lalu lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana cara berinvestasi yang baik? Apa saja tips dan triknya? Yang pertama itu mempunyai tujuan jelas. Jadi kita harus mengerti bagaimana cara kita dalam jangka waktu pendek dan panjang. Jika kita membutuhkan uang tambahan dalam waktu yang singkat seperti untuk mendapat biaya berlibur, maka kita bisa memilih investasi dengan waktu return yang pendek atau jangka pendek. Namun jika mempunyai rencana jangka panjang seperti menambah DP atau cicilan rumah, maka kita akan membutuhkan investasi jangka waktu yang lebih panjang lagi. Lalu yang kedua adalah mengenali karakter investasi. Setelah kita mengetahui tujuan apa yang akan dituju, maka kita harus mengenali karakter dari sebuah investasi itu. Setiap investasi itu mempunyai karakter yang berbeda dan kita harus menyesuaikannya. Dengan menyesuaikan investasi dengan sifat kita, maka kita bisa mengembangkannya dengan baik dan cepat, seperti deposito, reksadana, dan saham. Yang ketiga, mengenali profil risiko. Jadi, profil risiko itu ada 3, yaitu profil konservatif, moderat, dan agresif. Salah satu profil konservatif itu seperti bentuk investasi dengan karakter yang paling mudah dijalankan dan aman untuk pemula adalah deposito. Jadi profil konservatif adalah berupa deposito. Deposito sangat cocok untuk kita yang memiliki sifat konservatif dan ingin melakukan investasi tanpa harus susah. Jadi cara kerja deposito itu sangat mudah karena kita hanya perlu menyisihkan sebagian dari uang tabungan kita agar disimpan oleh bank dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua adalah profil moderat. Karakter investasi moderat ini umumnya lebih berani mengambil pasar investasi yang jauh berfluktuatif dibandingkan dengan kita yang memiliki profil konservatif. Namun di sisi lain kita harus mempunyai profil moderat yang lebih hati-hati dan tidak mau mengambil sesuatu yang baru soalnya beresiko lebih tinggi. Jadi yang ketiga itu adalah profil agresif. Karakter ini mempunyai profil yang umumnya sangat tertarik dengan pasar yang mengalami fluktuatif besar dan sangat siap untuk bermain dalam resiko yang tinggi. Seseorang yang mempunyai profil agresif juga umumnya tidak akan takut kehilangan uang dalam jumlah besar dan akan mempunyai toleransi yang terlebih terhadap penurunan nilai investasi dalam jumlah yang besar. Pertanyaan yang terakhir itu adalah apa saja bentuk-bentuk investasi yang tersedia, apa kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi yang pertama adalah tabungan. Investasi berupa simpanan dana yang kita lakukan di bank ataupun lembaga keuangan lainnya itu memiliki kelebihan, yaitu dapat diambil kapan saja dan tidak memiliki risiko yang besar. Tabungan juga akan memberikan sejumlah pendapatan bunga. Namun kekurangannya, bunga yang diberikan bank cukup kecil. Biasanya orang cenderung mudah mengambil uang di dalam tabungan sehingga jumlahnya akan berkurang. Yang kedua adalah deposito. Deposito merupakan bentuk simpanan yang terikat oleh waktu tertentu yang sesuai dengan keinginan pemiliknya. Kelebihannya, resiko yang dikandung deposito terbilang sangat rendah.
Lalu, bunga yang diterapkan bank juga akan lebih tinggi dibandingkan dengan produk tabungan biasa. Kekurangannya, pencairan dana deposito yang dilakukan sebelum waktu jatuh tempo akan dikenakan sejumlah biaya penalti yang terbilang cukup besar. Yang ketiga adalah reksadana. Salah satu sarana untuk menurunkan sejumlah dana secara kolektif yaitu adalah reksadana. Dana tersebut nantinya dikelola seorang manajer investasi atau sebuah perusahaan investasi. Reksadana akan mengambil risiko dan juga keuntungan secara merata kepada para investor. Jumlah keuntungan tersebut akan bergantung pada jenis reksadana yang dipilih saat melakukan investasi. Kelebihannya, kita tidak perlu repot-repot untuk mengelola dana investasi, sebab dilakukan oleh seorang manajer investasi profesional. Lalu dana investasi akan ditanggung tersebar di dalam beberapa perusahaan yang berbeda-beda. Namun kekurangannya, mungkin sedikit kurang puas dan maksimal dalam investasi ini, sebab segala sesuatunya dikelola manajer investasi yang kita pilih. Lalu keuntungannya lebih kecil jika dibandingkan dengan keuntungan dari investasi dalam bentuk saham. Kita juga akan dikenakan sejumlah biaya pengelolaan oleh perusahaan atau manajer investasi yang kita gunakan. Yang keempat adalah saham. Saham merupakan bukti kepemilikan dalam sebuah perusahaan, di mana kita ikut serta menanamkan sejumlah modal di dalamnya. Sebagai hasil dari investasi, kita akan mendapatkan sejumlah pembagian hasil atau secara dividen secara berkala. Kita bisa membeli atau menjual saham di perusahaan sekuritas dan kita akan dikenakan sejumlah biaya atas tindakan tersebut. Kelebihannya, kita bisa mendapatkan sejumlah keuntungan yang sangat besar atas kepemilikan saham, terutama jika harga saham perusahaan yang kita miliki mengalami kenaikan yang signifikan. Lalu jumlah keuntungan ini bisa berkali-kali lipat dari harga beli saham yang kita keluarkan untuk mendapatkan sebelumnya. Kekurangannya, saham kita memiliki sejumlah risiko yang sangat besar. Bisa saja mengalami kerugian yang besar jika sewaktu-waktu harga saham tersebut turun di pasaran. Yang kelima adalah emas. Saran investasi yang banyak digunakan masyarakat luas yaitu emas. Zaman dulu telah dijadikan sebagai salah satu bentuk investasi yang memiliki risiko rendah dan juga tahan terhadap inflasi. Emas bisa dibeli dalam bentuk batangan, koin, dan perhiasan. Proses mendapatkannya juga terbilang mudah. Itulah mengapa banyak orang memilih sebagai sarana investasi. Kelebihannya merupakan bentuk aset yang mudah dijual jika sewaktu-waktu kita membutuhkan sejumlah dana dalam keadaan darurat. Kekurangannya, emas memiliki risiko yang tinggi untuk hilang atau dicuri orang lain sebab menyimpannya di rumah juga sangat berisiko membuat kita mengalami sejumlah kerugian jika sewaktu-waktu terjadi tindak pencurian. Yang terakhir adalah yang keenam, yaitu properti. Properti itu bisa terbilang selalu mengalami kenaikan harga dan stabil dalam waktu yang panjang. Harga rumah selalu mengalami peningkatan dan bahkan sangat jarang mengalami penurunan. Hal tersebut menjadi salah satu alasan banyak orang untuk menginvestasikan uang mereka dalam bentuk properti. Kelebihannya, risiko penurunan harga sangat rendah, bahkan sangat jarang terjadi. Lalu rumah memiliki risiko yang menjanjikan untuk dijadikan sebagai investasi. Bukan investasi ini menjamin kenaikan harga yang stabil setiap tahunnya sehingga cukup tahan menghadapi inflasi. Ukurannya, kita akan membutuhkan sejumlah biaya perawatan untuk investasi properti yang kita miliki. Lalu kita bisa juga mengalami kesulitan ketika akan menjualnya. Terlebih sewaktu-waktu kita membutuhkan sejumlah dana dalam waktu singkat atau darurat. Jadi seperti itulah kira-kira materi dalam video ini tentang bagaimana cara kita berinvestasi, tentang literasi keuangan dan berinvestasi. Jadi terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat.